Hai, halo sahabat-sahabat jombloku, apa kabar? Gimana? Masih sering ditanyain tetangga kapan kawin? Ya, gua paham benar penderitaan lu guys. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, gua, Ren, dari Sensasi Trends, akan mencoba menghibur kalian lewat alur cerita film. Dan pada kesempatan kali ini, gue nemuin sebuah film yang penuh dengan nenek-nenek cantik nih guys. Lah, kok nenek-nenek cantik bang? Ya, karena film ini adalah film jadul yang kini pemerannya sudah jadi nenek-nenek. Meski begitu, di film ini menampilkan sosok mereka yang masih muda kok. Jadi pantengin aja terus sampai akhir ya guys. Siapa tahu di dalam film ini ada nenek kalian. Yaudah yuk, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Bang, sebelum masuk ke alur cerita film, pantun dulu ngapa bang? Ada-ada aja nih si Chaplin. Boleh deh dengerin baik-baik ya. Menenun kain tenunan dari Sunda. Bukannya aku nggak mau kawin, tapi nunggu istrimu jadi janda. Udah deh, yuk langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Check this out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang pusakanya hampir tumpe-tumpe bernama Sugar Brahman yang sedang check-in di sebuah hotel bersama seorang bos. I want you and you want me, right? Namun baru saja mau berolahraga, si bos izin keluar karena balonnya ketinggalan. Dan dia meminta Sugar untuk menunggu sebentar sambil memberikan sigaret begu. There's something I forgot to do. It will only take a moment. Beberapa saat kemudian, Sugar pun dibuat kaget karena bukannya si bos yang datang kembali, tetapi malah polisi yang ingin menangkap Sugar. Karena ternyata Sugar telah dijebak oleh si bos dan difitnah sebagai pemilik obat haram. You're under arrest for possession of illegal drugs. Akhirnya Sugar pun dipenjara dan bertemu dengan dua orang tahanan yang diketahui bernama Simon dan juga Mita. Happens to all of us, girl. It's part of your dues. No matter who you put out for, it's still business. You must have some righteous customers. Setelahnya Sugar dipanggil oleh Kapten Hernandez dan diberi pilihan untuk menjalani hukuman di dalam penjara atau mau bekerja di perkebunan tebu milik penjara. Dan karena Sugar adalah orang yang gak betah dikurung, akhirnya dia memilih untuk dipindahkan ke penjara kebun tebu daripada harus dikurung selama 2 tahun atas tuduhan palsu tersebut. I'll take the 2 years. Setelahnya Sugar pun dipindahkan ke penjara kebun tebu bersama tahanan lainnya. Sebuah tempat yang luasnya ratusan hektar yang sulit dijamah manusia bahkan tak tersentuh oleh sinyal GPS. Ketika sudah mau sampai, tanpa diduga, salah satu tahanan wanita mencoba untuk melarikan diri. Namun sayangnya dia berhasil ditangkap dan dihukum sampai babak belur. Dan karena lukanya cukup parah, akhirnya setibanya mereka di kamp penjara, sang wanita pun langsung diobati oleh dokter penjara. Sementara itu, 7 wanita lainnya dipertemukan dengan pimpinan camp bernama Burgos. Dia adalah orang yang dipercaya pemerintah untuk memimpin serta mengontrol semua kegiatan di penjara tebu ini. Di sini Burgos pun memperkenalkan 2 orang mandor bernama Max dan juga Ricky. Yang mana kedua orang inilah yang besok akan mengawasi para tahanan wanita saat bekerja di kebun tebu. Serta dia juga memperkenalkan seorang dokter penjara bernama Dr. John, yang mana nantinya jika mereka terluka digigit biawak, maka Dr. John lah yang akan mengobati mereka. Keesokan harinya, para perempuan pun mulai bertugas di kebun tebu.
Masing-masing dari mereka diberikan sebuah parang untuk memanen tebu. If you need more than one, your blade isn't sharp enough. Beberapa saat kemudian muncullah seorang inspektur dari Kementerian Tenaga Kerja yang memeriksa seluruh orang di tempat ini, mulai dari petugas bahkan sampai para tahanan. Setelah selesai memeriksa, inspektur pun pamit undur diri dan dia berkata bahwa dia akan kembali dalam waktu beberapa minggu dan mengingatkan para tahanan agar melapor kepadanya jika memiliki keluhan terhadap para petugas. I'll be back in a few weeks' time. Any complaints about this plantation? Speak up. Beberapa waktu kemudian, datanglah tahanan laki-laki. Hey, black gal! You gonna give Mojo some of your stuff? Looks like it doesn't matter anyway. Yang mana kedatangan mereka ternyata adalah untuk ikut bergabung mengurus ratusan hektar kebun tebu ini. Dan dalam satu hari, mereka harus kerja sampai sore. I don't mess around with bush bunnies. I don't believe it. Karena cuaca yang sangat panas, salah satu tahanan cantik bernama Dolores terlihat hampir pingsan. Semua itu karena dia benar-benar sudah kelelahan. Setelah agak mendingan, karena udah benar-benar gak tahan, dia pun melapor kepada Dr. John dan mengatakan bahwa dia ingin dipindahkan saja. Apalagi hingga saat ini, ternyata dia belum pernah menandatangani kesepakatan kerja di tempat ini. I didn't sign any contract. Nobody ever asked me. Mendengar keluhan tersebut, Dr. John tampak bersimpati dan berjanji akan membantu mengurus proses kepindahan Dolores. I'll be happy to look into it for you. Perhaps there's been some mistake. Thank you very much. Not at all, my dear. Namun setelah itu, perhatiannya justru tertuju pada gerak-gerik Sugar. Tanpa alasan yang jelas, ia tiba-tiba mengundang Sugar untuk datang ke ruang kerjanya. What's that girl's name? The one in green, I can... Sugar something. Sugar? Bring Sugar with you and drop her off at my house. Mengira ada hal penting yang ingin dibicarakan, Sugar pun memenuhi undangan tersebut seorang diri. Akan tetapi, sesampainya di sana, ia justru dihadapkan pada situasi yang tidak terduga karena sosok dokter yang selama ini dianggap terhormat itu ternyata bersikap tidak pantas. Well formed. You're a perceptive woman, Sugar. Merasa dilecehkan, Sugar dengan tegas menolak dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Penolakan itu ternyata membuat Dr. John merasa malu sekaligus tersinggung. I've been around a lot of men who've turned me off. But you're the first man I know that's made my skin crawl. Get this bitch out of here! And send for Burgos. Tak lama setelah kejadian itu, situasi berubah menjadi lebih tegang. Seluruh perempuan di lokasi tersebut dikumpulkan tanpa terkecuali dan diperintahkan untuk datang ke ruang praktek Dr. John. Into the truck. Move your ass. Di sana ternyata mereka dijadikan objek percobaan dalam sebuah eksperimen. Dan Sugar menjadi orang yang pertama kali dipanggil. Meskipun ia berusaha menolak, situasi memaksanya untuk tetap berada di tempat itu dan kemudian ia disuntik dengan sebuah cairan yang menyebabkan reaksi pada tubuhnya. Can you find it thrilling? Setelah selesai eksperimen, Dr. John pun memanggil Dolores untuk berdiskusi mengenai pemindahan Dolores dari tempat ini. Dr. John pun berkata bahwa pemindahan ini agak sulit dilakukan, namun dia akan tetap membantu Dolores. Akan tetapi sebelum itu, Dr. John pun meminta izin untuk memeriksa kesehatan Dolores terlebih dahulu. Dan dengan polosnya, Dolores pun malah nurut aja. Take off your sweater, please. Dan benar saja, awalnya sih memang diperiksa secara normal, namun ujung-ujungnya gadis ini malah diperkodot. Setelah kembali ke kamar, para wanita dikejutkan oleh kondisi Dolores yang mengalami pendarahan. Namun alih-alih merasa iba, sebagian dari mereka justru menganggap Dolores beruntung karena telah dipilih oleh seorang dokter yang memiliki pengaruh besar. Tanpa mereka sadari, kenyataannya yang terjadi jauh lebih kejam. Tenaga mereka diperas habis-habisan setiap hari. Mereka dipaksa bekerja tanpa henti, bahkan seringkali disertai perlakuan kasar seperti tendangan, makian, hingga upah yang jauh di bawah janji awal. We're supposed to get 10.
Sorry about that. Gone to Ducks for room. There's machete rental. Hingga pada suatu malam, mereka diizinkan untuk berpesta bersama para tahanan pria. Para penjaga memberikan mereka minuman hingga pada teler, yang kemudian memicu keributan dan perkelahian yang sulit dikendalikan. Di tengah kekacauan itu, sebagian orang terlarut dalam pesta. Sementara itu, Sugar bersama seorang penjaga bernama Carlos nekat menyusup ke dalam rumah Dr. John. Tanpa berpikir panjang, mereka bahkan masuk hingga ke kamar pribadi sang dokter untuk berhubungan haram. Namun baru aja mau dicelupin, mereka berdua malah kepergok. Akibatnya situasi pun berubah menjadi sangat brutal. Burgos segera menjatuhkan hukuman kepada Sugar dengan cambukan sambil memaksa Carlos untuk menyaksikan penyiksaan tersebut. Tak sanggup melihatnya, Carlos akhirnya melawan. Ia merebut cambuk dari tangan Burgos dan berbalik menyerangnya. Namun perlawanan itu dibalas dengan tembakan brutal, hingga akhirnya Carlos pun tumbang. You like it hot? Setelah kejadian itu, suasana di antara para tahanan semakin memburuk. Bahkan beberapa teman terdekat Sugar termasuk Simon mulai memusuhi Sugar. Tekanan tersebut akhirnya membuat Sugar nekat untuk melarikan diri di tengah malam, hanya dengan membawa sebuah golok yang biasa dia gunakan untuk bekerja. Namun keesokan paginya, Burgos menyadari bahwa kamar Sugar telah kosong. Ia pun segera memerintahkan pencarian hingga ke area hutan. Sayangnya pelarian Sugar tidak berjalan mulus. Hutan tersebut dipenuhi jebakan yang akhirnya membuatnya kembali tertangkap. Hukuman yang Sugar terima kali ini ternyata jauh lebih kejam. Bahkan bukan hanya dirinya, para tahanan lain pun juga harus ikut mencicipi kengerian eksperimen dari Dr. John. Kali ini dengan menggunakan kucing sebagai objek uji coba, kucing-kucing tersebut dilepaskan dalam kondisi terinfeksi lalu dibiarkan menyerang secara agresif hingga melukai para tahanan. Peristiwa itu semakin memperburuk keadaan. Simon semakin membenci Sugar, menganggapnya sebagai penyebab dari semua penderitaan yang mereka alami. Pertengkaran hebat pun terjadi di sini, hingga akhirnya mereka menyatakan permusuhan satu sama lain. Di tengah situasi tersebut, hanya Dolores yang masih percaya pada Sugar. Ia bahkan setuju untuk melarikan diri bersama Sugar dari tempat itu. Keduanya mulai menyusun rencana. Mereka membahas cara mendapatkan transportasi, persediaan makanan, serta senjata untuk melawan. Food, but transportation's the most important thing. Won't we need a gun? There are ways. Dolores kemudian memanfaatkan kecantikannya untuk menjebak seorang pengawas, yaitu Ricky. Dan dari situ ia berhasil mencuri pistol milik Ricky. Sementara itu, Sugar diam-diam bekerja sama dengan Mojo, kekasih dari Simon. Mojo dikenal sebagai seorang tahanan yang memiliki kepercayaan spiritual kuat berkaitan dengan roh dan leluhur. Rencana mereka pun mulai dijalankan di keesokan harinya. Sugar berpura-pura pingsan akibat kesambet setan sehingga Mojo membawanya masuk ke dalam hutan dengan alasan untuk melakukan ritual. Take her to the shade. She needs to be in a cool place. Okay, but make it fast. Dengan menggunakan kalung peninggalan seorang mantan tahanan, Mojo mencoba memanggil penglihatan spiritual. Usahanya pun berhasil. Ia melihat sebuah rahasia kelam di tempat ini dan menemukan tengkorak manusia yang terkubur di dalam hutan, lengkap dengan potongan pakaian yang masih tersisa. This was part of her dress. Good Lord. Perfect ball buster to use on Dr. John.
Setelah melihat itu, Sugar, Mojo, dan Simon memaksa untuk bertemu langsung dengan Dr. John. We want to talk to Dr. John. We want to talk to him about these. Di sini mereka menyampaikan tuntutan dengan tegas agar Dr. John menghentikan seluruh eksperimennya. Karena mereka yakin tengkorak yang mereka temukan adalah hasil dari eksperimen Dr. John. Bukan hanya itu, mereka juga menuntut agar diberikan upah yang layak tanpa pemotongan, serta menuntut para penjaga untuk turut merasakan kerja keras seperti yang mereka alami setiap hari. And no more experiments. Foreman and make them do the same work we do. Mereka juga mengancam, jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka temuan tengkorak manusia di hutan akan dilaporkan kepada inspektur dari kementerian terkait. Time the labor inspector comes, we show him these. Must be that nigger Mojo. Malam harinya, Sugar mulai mendekati Ricky dengan tujuan mendapatkan akses transportasi untuk melarikan diri. What you say we run off together? Gonna need a jeep. It's great, let's go. I'll get you a dozen. Di sisi lain, Mojo dan Simon menemukan sebuah kepala sapi yang tergantung di atas pohon, sebuah simbol ritual yang diyakini berkaitan dengan praktek gelap Dr. John. It's from Dr. John. Maybe this time the devil inside him won't go away. Tak lama setelah itu, para penjaga tiba-tiba menerobos masuk ke kamar para wanita dan membuat kekacauan. Mereka mencari keberadaan Mojo yang dianggap berbahaya. Sementara itu, Mojo telah bersiap menjalankan ritual berikutnya di lokasi yang lain. Namun, aksinya terhenti ketika Burgos bersama seorang penjaga menemukan keberadaannya dan pertarungan sengit pun terjadi di sini. Mojo sempat memberikan perlawanan yang kuat, bahkan hampir memenangkan pertarungan. Namun nasib buruk berpihak kepadanya. Ia akhirnya berhasil ditangkap dan diikat pada sebuah tiang pancang. Go ahead, John. It doesn't matter. Dan tanpa rasa belas kasih, Dr. John kemudian mengakhiri hidup Mojo dengan cara membakarnya hidup-hidup. Destroy his ugliness! Curse this demon! Consume him with his own evil! Keesokan paginya, Burgos dengan sengaja mengumumkan kematian Mojo di hadapan para tahanan wanita. Ia menyampaikan kabar itu dengan cara yang dingin tanpa empati. Prisoner they tried to help escape last night, captured and killed. In fact, all of you have been devouring his flesh. Mendengar hal tersebut, Simon pun langsung bereaksi. Dalam hitungan detik, ia mengambil parang dan menyerang Burgos dengan penuh amarah. Situasi pun memanas. Sugar memanfaatkan momen tersebut dengan menyatakan bahwa ia akan mengambil alih perkebunan dan mengajak para tahanan untuk melawan. Namun perlawanan itu tidak bertahan lama. Simon berhasil ditangkap kembali dan para tahanan sekali lagi dipaksa tunduk di bawah ancaman senjata. Meski demikian, Sugar tidak menyerah. Pada tengah malam, ia membangunkan Dolores dan dua rekannya untuk menjalankan misi penyelamatan Simon. What you doing? Getting out of here. You wanna come? Yeah. Rencana mereka dimulai dengan Sugar yang kembali menemui Ricky untuk mengalihkan perhatian. Sementara itu, tiga rekannya bergerak diam-diam untuk mengambil jerigen berisi bensin. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Sugar untuk mencuri pistol milik Ricky lagi, dan setelah itu ia menyusup ke rumah Dr. John. Di dalam, ia menemukan Simon yang dikurung dalam sebuah kandang dengan api yang menyala-nyala di sekitarnya. Dan tanpa ragu, Sugar langsung menyerang Dr. John dan memukulnya hingga pingsan. You never know who your friends are. Bersama dengan Simon, ia kemudian berusaha membawa Dr. John untuk dijadikan sebagai sandera. Namun, rencana tersebut kembali digagalkan oleh kemunculan Burgos. Keadaan pun berbalik. Mereka kini terpojok dan nyaris tidak memiliki jalan keluar. All right, John, rack them up!
Di saat genting itu, Simon kembali memberontak dan kekacauan yang terjadi berhasil membuat celah bagi Sugar untuk bergerak. Lalu dengan cepat ia berhasil menusuk Burgos. Di saat yang bersamaan, para petugas di luar mulai menyadari adanya kebakaran yang semakin membesar. Situasi yang kacau itu dimanfaatkan Dolores untuk melarikan diri seorang diri, bahkan ia terpaksa meninggalkan teman-temannya yang tewas akibat penembakan. Tak lama kemudian, Dolores kembali bergabung dengan Sugar. Bersama dengan 2 orang petugas yang telah berkhianat, mereka terjebak di dalam sebuah gudang yang sudah dikepung. He's mine. You got him. Come on out, girls! You're completely surrounded! Dalam kondisi terdesak, Sugar keluar sambil menyandra Dr. John. Ia mengancam akan menghabisi nyawa sang dokter jika para petugas berani mengambil tindakan. Namun, situasi justru semakin memburuk. Dr. John berteriak memerintahkan untuk membuka tembakan. Seketika, baku tembak pun pecah, menimbulkan kekacauan dan korban di berbagai sisi. Shoot them all! Kill them! Di tengah peristiwa itu, Simon menjadi salah satu yang tertembak. You're gonna die. Dr. John is immortal. Dr. John will never die. Dalam kondisi kritis, ia mengambil keputusan terakhir untuk mengakhiri hidupnya dengan membawa Dr. John bersamanya menuju kematian. Dead motherfucker! Keesokan harinya, Ricky menepati janjinya. Ia membawa Sugar pergi melintasi perbatasan. Dalam perjalanan, Ricky bahkan mengungkapkan perasaannya. Dia mengaku mencintai Sugar dan ingin memulai kehidupan baru bersama Sugar. Namun saat kendaraan mereka berhenti, kenyataan justru berkata lain. Hanya Dolores yang berada di dalam mobil dan ia mengungkapkan bahwa Sugar telah melompat keluar dan melarikan diri. Where's Sugar? Oh, she jumped off a little while ago. Dan seperti itulah akhir kisah perjalanan penjara Sugar, susu segar. Tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana? Setelah nonton alur cerita film ini, apa tiba-tiba kalian pengen minum susu segar alias Sugar? Tapi emang kalau film jadul tuh berani banget ya tampil kayak gitu ya. Dan artis-artis yang dipilih juga yang mantep-mantep gitu. Tanpa oplas ya, tapi memang udah besar gitu ya guys ya. Yang bikin gue penasaran, kira-kira mereka yang sekarang udah jadi nenek-nenek dan kakek-kakek, ngelihat mereka dulu kayak gini, perasaannya sekarang gimana ya? Tapi ya sudahlah, namanya juga film gitu ya guys ya. Baiklah teman-teman, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Atau mungkin kalian menemukan kakek dan nenek kalian di film ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Kasih tahu gua. And then sepertinya sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis, yang sudah ngasih like, sudah subscribe, dan yang sudah nyapa-nyapa gua lewat kolom komen. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Seperti biasa masih bersama gua Ren. Ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Saya akan lawan Salah. Bye bye.